Ain itu kan disebabkan karena pandangan jahat. Pandangan jahat itu sumbernya adalah hasad. Dan kalau hasad itu menggunung, akan menjadi pandangan menjadi ain. Gitu. Terutama ketika setiap ketemu dengan orang yang hasad itu. Ya Rasulullah tunjukkan pada saya sebuah amalan yang kalau amalan itu saya lakukan, saya akan dicintai Allah dan saya akan dicintai oleh manusia. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, kembali lagi bertemu dengan kami dan dalam acara yang sama, obrolan kita dengan Ustadz Wahidin. Kita meneruskan obrolan tentang alam gaib yang sebelumnya kita sempat tertunda. Saat ini kita akan melanjutkan obrolannya. Kita akan berbicara tentang apa ini Ustadz? Tentang ain dulu ya Ustadz ya? Siap. Penyakit ain. Ini muncul beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Ustadz Wahidin, tentang apa sih cirinya atau pembedaannya antara penyakit ain dengan yang terkena sihir atau kesurupan, Ustadz? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas sebelumnya tentang penyakit-penyakit gaib. Ya. Ada sihir, ada kesurupan, ada ain. Ya. Sebenarnya secara umum itu hampir sama. Gejalanya bisa kelihatan pada fisik dan juga bisa kelihatan pada psikis. Yang dirasakan pun sama. Cuma ada satu perbedaan khusus untuk yang ain ini. Ya. Ini biasanya durasinya itu lebih lama atau lebih stabil. Oh. Jadi gangguan itu tidak hilang terus menerus. Oh gitu. Tapi kalau kesurupan itu biasanya jangkaunya jangka pendek. Iya. Pendek dan kadang terasa kadang tidak. Kadang terasa kadang tidak. Oh gitu. Jadi kalau yang gangguan sihir atau jin itu, jadi kalau jinnya pas lagi istilahnya ngeh, dia ganggu gitu kan. Tapi kalau ain itu misalkan pusing-pusing terus berhari-hari gitu ya. Berhari-hari. Ya. Dan gitu. Biasanya lebih pada pada sakit-sakit yang kayaknya biasa. Ya, kayak orang sakit kepala, kayak sakit perut, ya. Oh, sakitnya biasa ya? Sakit pegel-pegel atau sakit kaki. Nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Kalau yang kesurupan, kadang-kadang ada teriak-teriak atau ada di dalam tubuh itu sesuatu yang gerak. Yang gerak-gerak. Sendiri atau orang itu kadang-kadang tangannya gerak-gerak sendiri atau kakinya gerak-gerak sendiri, getar-getar gitu. Tapi lain tidak. Kalau ini enggak lebih ya. Halus. Reaksinya lebih halus. Cuma durasinya sangat panjang sekali. Durasinya sangat panjang. Oke. Untuk memastikannya, Zat, itu ketika misalnya kita ada orang yang sakit, ini apakah ain atau sihir atau tadi kesurupan? Ya. Untuk memastikannya, ini kan tadi secara sepintas dulu ya. Bahwa ini kalau hanya sakit kepala aja atau mungkin sakit perut terus-terusan gitu ya, pusing-pusing terus. Ini ada dua kemungkinan kan ya. Ini bisa jadi sihir, bisa jadi kesurupan, bisa jadi ain. Nah, untuk sampai bisa memutuskan bahwa itu adalah ain itu gimana, Ustaz? Ya. Sebelumnya harus ada wawancara dulu dengan pasien ya. Oh, ditanya-tanya latar belakangnya apa, memungkinkan ini kapan, gitu ya. Kena ain atau apa, latar belakangnya gimana. Oh, gitu. Kemudian tetap dipastikan dengan ruqyah. Oh, dengan ruqyah, gimana itu? Deteksi. Nah, kalau kesurupan atau sihir biasanya jin itu akan melakukan khiwar atau percakapan. Oh, dia akan bereaksi dan kemudian mengaku, ngomong. Tapi dengan tanda-tanda bukan raut dan suaranya si pasien ya. Mungkin dia teriak-teriak gitu. atau bersuara yang lain. Tapi kalau ain itu tidak sama sekali. Tidak ada reaksi. Ketika dibacakan itu tidak ada reaksi apapun ya. Dia cuma reaksi kesakitan saja, tapi tetap suara dia, orang yang bersangkutan. Tapi tidak menunjukkan bahwa saya ini si fulan, saya si anu, tidak. Oh gitu. Itu jadi untuk memastikannya begitu ya. Kalau ayat-ayat khusus yang dibaca sama aja tadi ya? Sama aja. Dengan ayat ruqyah ya? Dengan ayat ruqyah sama aja. Oh, nggih. Nah, lalu ini Ustaz. Kalau kemarin kita sedikit mengupas tapi mungkin belum sampai dalam ya. Itu kalau jin itu masuk melalui kesurupan itu kalau ada orang-orang yang
Misalkan karena dia itu kencing sembarangan atau Ya. apa ya. Nah, kalau penyebab daripada ain ini sebenarnya apa, Sat? Ya. Ain itu kan disebabkan karena pandangan jahat. Pandangan jahat itu sumbernya adalah hasad. Nah, jadi hasad inilah yang menyebabkan terjadinya seorang itu memiliki pandangan jahat terhadap orang lain. Oke. Nah, maka untuk menghindari itu ya harus berusaha jangan sampai ada orang itu hasad terhadap kita. Oh, maksudnya itu jadi yang hasad kan orang yang menyebabkan diri kita sakit ya. Iya. Berarti yang dihindari itu kita jangan memancing orang lain berbuat hasad betul, gitu. iya, betul. Nah, terus misalnya gimana? Emang ada nggak perilaku-perilaku yang buat orang lain hasad itu gimana? Ya. Contohnya? Ada hasad itu yang timbul dengan sendirinya. Para orang itu memang punya pribadi yang tidak baik. Ada yang terpancing oleh tindakan kita. Sebagai contoh tindakan kita, kita itu suka pamer dengan kekayaan, suka pamer dengan kesuksesan, sehingga orang-orang yang merasa tersaingi. Nah, itu akan memiliki rasa hasad. Dan kalau hasad itu menggunung, itu akan menjadi pandangan menjadi ain. Itu. Terutama ketika setiap ketemu dengan orang yang hasad itu. Kalau nggak pas ketemu mungkin bisa jadi nggak? Iya. Oh gitu ya. Itu istilahnya apa ya, Sad? Jadi ketika kita itu misalkan bahkan kalau sampai membuat orang itu sakit dengan perilaku kita ya, misalnya kita sering merasa gede hati di depan orang gitu kan. Orang itu kemudian merasa nggak nyaman dengan kita dan dia kemudian mungkin dendam gitu ya. Dan sumbernya bisa jadi karena masalah keduniaan, gitu ya. Masalah prestasi-prestasi yang tidak bisa dia saingi ya. Kan gitu. seperti itu. Termasuk hal-hal sepele yang akhir-akhir ini sering terjadi itu. Seseorang mengupload makanan-makanan di HP itu. Itu juga bahaya. Iya. Padahal ngasih juga enggak itu kan. Ini kita lagi makan nih di sini gitu kan, enak banget gitu ya. Ini berapi resto ini ini. Saya katakan dia itu tidak peduli dengan penderitaan orang lain yang barangkali waktu itu ada tetangga kita yang sedang menderita. Oh iya, betul ya. Nah, ini kemudian akan menimbulkan semakin memperparah ya rasa hasad seseorang. Oh, okay. Jadi memang ada pengaruhnya juga ya kalau kita update status itu ya. Betul. Dan perlu kepandaian tertentu kalau bikin update status itu biar gimana caranya orang lain nggak tersinggung atau nggak tetap enjoy aja, malah jadi inspiratif gitu ya. Bukan membuat kemudian wah ini sombong amat sih gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya kalau masalah keduniaan itu nggak perlu di-upload di situ ya. Yang karena nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah hal yang inspiratif. Misalnya kita bisa mendapatkan nikmat karena bisa berbuat baik, dan itu pun jangan ditunjukkan karena individu kita bersama dengan orang lain, dengan kelompok orang lain. Sehingga tidak terfokus pada diri kita. Ini loh, aku LHP kan. Kita satu kelompok, takmir masjid atau kelompok pengajian atau kelompok atau kelompok ontelis atau apa ya. Itu bisa berbuat baik bareng-bareng. Ini insya Allah tidak menonjolkan diri sendiri. Ya, bukan kita Rasulullah SAW pernah ditanya, seorang menanyakan, ya Rasulullah dulani anil amal ida amil tuhu yuhibbuni Allah wa yuhibbuni nas. Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Ya Rasulullah, tunjukkan pada saya sebuah amalan yang kalau amalan itu saya lakukan, saya akan dicintai Allah dan saya akan dicintai oleh manusia. Ya. Kata Rasulullah, kamu zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan cintaimu. Dan kamu zuhudlah terhadap apa-apa yang diingini oleh manusia. Sesuatu yang manusia itu hobi, sesuatu yang digemari manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Masya Allah, berarti di sini ya salah satunya ada kaitannya ya, luar biasa. Jadi misal sekalian, memang penyebab daripada ain ini sebuah kebiasaan yang zaman sekarang apalagi ya, ini semakin dunia sosmed itu semakin gencar, itu salah satunya ya. Semakin ingin menunjukkan diri, eksistensi diri itu ada bahayanya, membuat diri kita, keluarga kita menjadi terkena penyakit ya. Penyakit yang kadang bisa jadi penyakitnya tidak begitu ketahuan sebabnya apa ya, ternyata masalahnya ini. Berarti kalau begitu kemungkinannya yang menyebabkan penyakit ain ini
malah bisa jadi malah orang yang sudah kenal lama dengan kita bisa jadi. Betul ya. Kalau tidak kenal lama apa pedulinya, nggak punya peduli. Iya ya. Ya. Kenal lama dan merasa satu letting. Gitu ya. Kalau sudah lama tingkatnya jauh sih nggak peduli amat nggak itu peduli ya. amat, ya. Misalkan saya lihat Pak Jokowi pergi ke Turki atau apa piknik-piknik ya, saya bodo amat itu. Amat ya kan. Kan levelnya beda, presiden ya. Betul. Silakan aja gitu. Silakan aja. Iya. Kalau mungkin tetangga, bisa jadi mungkin malah adiknya sendiri, kakaknya sendiri, tetangganya sendiri itu. Rekan satu kerjaan. Teman kelas, oh iya. Satu letting gitu kan. Baik. Inspiratif sekali Ustadz. Jadi ternyata hal-hal seperti itu kadang kita terlupakan ya, tidak begitu terpikirkan. Dan penyakit seperti itu yang sering terjadi tidak bisa ketemu penyebabnya apa, itu bisa jadi disebabkan karena penyakit ain. Bisa sekalian, demikian obrolan kita untuk segmen bahasan tentang penyakit ain. Kita lanjutkan pada bahasan berikutnya di sub tema terkait dengan sakit penyakit alam gaib di channel kesayangan kita, Bimbel Quran Rubaiyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.